Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Nanda dengan NPM 2320103055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari PT OBM Drill Chem, yaitu bergerak pada sektor pengeboran bahan kimia. Di sini kita dapat melihat dari current price-nya, dia sebesar 164 perak dengan target price sebesar 168,58 dengan upside 3%. Kemudian dilihat dari estimasi nilai intrinsiknya sebesar 317,11%. Kita lihat dari keunggulan OBMD di tengah transisi global yang sekarang sedang terjadi ini. Dia memiliki 3 keunggulan. Yang pertama ada pangsa pasar yang mendominasi sebesar 75,19%. Kemudian ada laba OBMD yang melonjak sebesar 58,44% dengan komposisi utang yang sangat tipis 0,05 dan kas yang jumlahnya sangat besar sebesar 104,47 miliar yang siap menandai ekspansi geotermal tanpa perlu pendanaan dari eksternal. Kemudian yang terakhir ada valuasi sahamnya dengan PIR 4,85 dan industri jika dibandingkan dengan industri sebesar 9,33 kali. Jika dilihat dari ekosistem global yang ditopang oleh dominasi lokal, dia sangat mementingkan untuk berekspansi di lokal Indonesia saja, tapi dia juga memiliki beberapa negara yang ia tuju untuk ekspornya sebesar 24,81% yang menyumbang pendapatan yang signifikan dengan jangkauan ke pusat energi dunia. Yang pertama ada pada Abu Dhabi, kemudian yang kedua ada Australia, yang ketiga ada Asia Tenggara, dan yang terakhir ada India. Yang pusatnya sendiri dia ada di Indonesia, yaitu lebihnya di Karawang. Kemudian manuver lincah memitigasi perlambatan ekonomi global dengan segmentasi penjualan lokal dan ekspornya. Ini bisa dilihat dari data penjualannya lokal dengan ekspornya dari 2021 hingga 2023 terlihat sangat meningkat dan memiliki respon yang cepat terhadap krisis logistik global dengan beralih fokus secara masif ke pasar yang domestik. Katalis yang pertama, stabil, PDBRI-nya memiliki pertumbuhan yang solid sebesar 5,05% di tengah perlambatan dunia yang hanya mencapai 3,0%, yaitu memiliki keunggulan yang lebih 2%. Kemudian katalis yang kedua, yaitu target ambisius negara dengan dukungan penuh terhadap program pemerintah mengejar 1 juta BOPD setiap barrel pada tahun 2030 menjamin penyerapan konsisten produk lokal OBMD. Kemudian coba mari kita compare 3 perusahaan ini. Yang pertama ada PT OBM Drill Chem, kemudian yang kedua ada PT Nusa Palapa Gemilang, dan yang terakhir ada PT Optima Prima Sinergi. Jika dilihat dari kriterianya, yang pertama ada fokus spesialisnya. OBM sendiri bergerak pada teknologi serat pengeboran, sedangkan PT NPGF itu dia usaha pupuk SNI dan PT OPMS adalah daur ulang kapal. Kemudian dari komponen lokalnya, OBMD 100%, sedangkan NPGF dan OPMS itu tidak diketahui. Di sini ada sertifikasi internasionalnya, dan yang terakhir ada lingkungan dan keberlanjutannya. OBMD sendiri sudah dicap sebagai Green Labels, sedangkan NPGF belum, dan OPMS yaitu pendukung ekonomi sirkular. Keunggulan TKDN 100% memberikan OBMD memiliki posisi tawar absolut dengan tender pemerintah dan BUMN migas yang mewajibkan prioritas ekonomi produk dalam negara. Kemudian solusi reservoir protection fiber teknologinya, yang pertama ada integrasi vertikal dari R&D internal Karawang dan sertifikasi AML Pertamina Hulu Energy, yaitu protective range atau pencegahan, dan yang kedua ada reactive range atau penanganan, dan ada ekspansi strategi melampaui migas konvensional. Pilar yang pertama ada panas bumi, menjadikan penyuplaian
utama produk lumpur bor untuk lapangan blok ijen dan saluran di Indonesia. Kemudian pilar yang kedua ada coalbed methane, memasokkan kebutuhan operasional berstandar lingkungan ketat di Bowen dan Surat Basins Australia. Dan pilar yang terakhir adalah industrialisasi hijau dengan sertifikasi ISO, CSR progresif, dan adopsi material Green Label. OBMD bukan sekedar perusahaan aditif pengeboran konvensional, namun ia juga memposisikan dirinya sebagai penyedia infrastruktur esensial bagi era transisi energi global. Kemudian dari kinerja operasionalnya, OBMD itu mencatat rekor laba bersih yang meroket. Yang pertama dari penjualan bersihnya, dia sudah tumbuh sebesar 9,81%. Sedangkan laba bersihnya dia meroket sebesar 58,44% dari 2023 ke 2024. Peningkatan laba kotor menjadi 143,32 miliar membuktikan bahwa kemampuan perusahaan menekan beban pokok dan mempertahankan margin harga di tengah inflasi. Penilaian ROA, ROE dan juga EPS per sahamnya. Di sini kita lihat dari tagline-nya dia memaksimalkan pengembalian ekuitasnya meskipun dividennya tidak dibagikan kepada stakeholders, tapi dia lebih memanfaatkan untuk memaksimalkan aset-aset yang ada. Yang pertama dari peningkatan ROA-nya sebesar 18,86% yang naik tajam dari 13,85% pada tahun 2023, yang berarti asetnya bekerja secara maksimal. Kemudian dilihat dari ROE-nya, dia meningkat sebesar 22,19%. EPS-nya dia melompat jauh sebesar 47,94. Dengan struktur modalnya sebesar 174,08 miliar atau sebesar 84,98% dari ekuitas, sedangkan dari liabilitasnya hanya sebesar 30,78 miliar. Dengan debt to equity rasionya sangat rendah sebesar 0,05 kali. Mari sekarang kita analisis risikonya. Dia memiliki beta yang cukup kecil dengan jumlah minus 1,91 di akses Juni 2026 ini. OBMD cenderung bergerak berlawanan arah dengan fluktuasi pasar umum, menjadikannya dengan instrumen hedging yang ideal bagi manajer portofolio saat terjadi koreksi IHSG. Dengan data CAPM yang dapat kita lihat di sini, evaluasi harga saham dia termasuk under value dibandingkan dengan industri yang sejenis. Kita bandingkan dengan Nusa Palapa Gemilang dan Optima Prima Sinergi dengan rata-rata industri atau peers-nya sebesar 9,33 kali dan besaran OBMD peers-nya sebesar 4,85 kali. Diperdagangkan dengan diskon hampir setengah dari nilai kewajiban industri, OBMD menawarkan perlindungan risiko asimetris dengan downside tertutup oleh kas dan ekuitas, upside didorong oleh pertumbuhan laba. Kesimpulan dari analisis ini yaitu yang pertama adalah OBMD memonopoli kepatuhan dan mod regulasi dengan TKN di 100% dan label hijau yang menghalau kompetitor untuk masuk dalam tender migas domestik dengan basis anti-fragile. Dengan yang kedua, ada kinerja dan transisi energi yang nyata dengan laba bersih total yang meroket sebesar 58,44%, tereksekusi bersamaan dengan ekspansi agresif ke sektor geothermal dan ekspor CMB Australia, dan yang terakhir ada fundamental benteng dan harga diskon dengan kas yang melimpah sebesar 104 miliar, utang yang sangat tipis dengan besaran 0,05 kali, namun masih dihargai oleh pasar dengan peers hanya 4,85 kali, jauh di bawah rata-rata sektornya. Rekomendasi akhirnya adalah OBMD adalah saham yang layak untuk dibeli dengan kombinasi langka antara pertumbuhan agresif dan proteksi neraca maksimal dan valuasi yang sangat murah. Demikian presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.